semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nika Deris Julianti, NIM 1901414069, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 3B dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, di sini saya akan membuat video simulasi dari rencana program pembelajaran K13 yang telah saya buat kemarin, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS SD. Pagi Adik. Pagi Kak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan pimpin doa ya. Susanti, silahkan pimpin doanya. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, silahkan kalian buka halaman 21 ya. Dibaca dulu materi sebelumnya. Bagi masyarakat Indonesia dari zaman. Oke, cukup ya, cukup. Sekarang sedikit kakak jelaskan tentang mengingat pelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari tentang bagaimana kita mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, bagaimana bunyi sila Pancasilanya, Susanti? Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nilai ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bagaimana kita kepada Tuhan sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya, saling menghormati, menjaga, memeluk antara agama satu dengan agama yang lainnya tanpa membeda-bedakan. Nilai sila Pancasila yang kedua bagaimana bunyinya, Sinta Dani? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengikuti persamaan derajat, yang tentang kewajiban, hak dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang menolong dan memberanikan diri untuk menjaga kebenaran. Begitu ya. Yang ketiga, bagaimana bunyinya, Cynthia Dani? Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Di sini Persatuan Indonesia itu artinya kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, kita tuh harus saling bersatu ya, membentuk Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat Pancasila, silakan dibacakan, Susanti. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Iya, ini mengandung bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, digunakan secara sadar mementingkan masyarakat dan negara. Bahwa di sini artinya kita mengutamakan budaya musyawarah untuk memecahkan suatu masalah, gitu ya. Tidak boleh secara egois bahwa apa yang kita inginkan harus itu yang dicapai, tidak boleh ya, harus kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, silakan dibacakan, Sinta Dani. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, nilai keadilan sosial itu dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kita lihat ya, bahwa tidak mungkin ada yang mau dibeda-bedakan, pasti harus adil gitu ya. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain juga, tidak boleh egois ya, secara sadar bahwa ya. Oke, sekarang kita melangkah ke materi berikutnya, yaitu tentang karakter geografis Indonesia sebagai kepulauan maritim dan pengaruhnya dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Silahkan kalian buka halaman 30. Iya, halaman 30 ya. Bahwa sini setelah mempelajari materi ini, nantinya kita akan tahu bagaimana dan di mana letak wilayah Indonesia, apa saja yang terdapat dalam bangsa Indonesia, negara Indonesia, bagaimana dampak kehidupan dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Sekarang letak geografis Indonesia itu terletak antara dua benua, yaitu benua Samudra dan benua Australia. Dan samudra terletak antara Samudra Hindia dan Samudra apa, Cynthia? Pasifik. Iya, betul sekali. Sekarang tugasnya yaitu buat clipping. Oke? Bisa? Kalian bisa gunakan buku-buku yang ada, buku-buku yang sudah lama ya. Bisa kalian buka untuk mencari informasi tentang letak geografis Indonesia. Bisa kalian potong nanti, kalian bawa gunting. Iya, bisa kalian gunakan, kalian gunting dan kalian tempel ya. Contohnya itu seperti ini ya, bisa kalian lihat ini. Untuk memperjelas materinya, yaitu kalian bisa lihat ini tentang
perekonomian. Bisa lihat ekonomiannya. Di sini ada orang nelayan ya, nelayan. Terus ada petani garam, ada sewa perahu, wisata bawah laut. Ini juga oke, sudah selesai buat clippingnya? Sudah. Sekarang dicoba baca satu-satu ya, siapa yang mau duluan ya. Oke, silakan Susanti dulu. Saya Ketut Susanti, saya akan membacakan clipping yang saya buat. Kehidupan ekonomi kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dalam kehidupan ekonomi masyarakatnya mengandalkan perikanan dan pariwisata, kelautan sebagai pendapatan masyarakat. Oke, bagus sekali ya. Silahkan sekarang Sinta Dani baca clippingnya yang sudah dibuat. Mang Sinta Dani, saya akan membacakan clipping yang saya buat. Yang pertama, gotong royong. Dalam kehidupan sosial, masyarakat di daerah pedesaan masih memiliki sikap kegotong royongan yang kuat. Kegiatan memanen padi dilakukan secara gotong royong selain menghemat biaya juga menjaga. Kegiatan gotong royong memanen padi dilakukan saat panen padi. Selain memanen padi, kegiatan menanam dan mengolah lahan juga dilakukan dengan gotong royong. Kegiatan gotong royong memanen padi biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Kegiatan gotong royong memanen padi dilakukan dengan cara memanen padi secara bersama-sama dan bergantian. Kegiatan ini dilakukan bergantian sampai semua tanaman padi mereka selesai dipanen. Kegiatan gotong royong memanen padi merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang sudah jarang ditemukan. Yang kedua, budaya. Contohnya, upaya Tedak Siten. Masyarakat Jawa melaksanakan tradisi Tedak Siten secara turun-temurun. Ini dijalankan saat anak berusia hitungan ke-7 bulan dari lahir kelahirannya. Dalam hitungan pasaran Jawa perlu diketahui juga bahwa hitungan 1 bulan. Sudah, Kak. Oke, bagus juga ya, tepuk tangan buat Sinta Dani. Sekarang kakak sampaikan bahwa memang betul ya tadi yang disampaikan oleh kalian berdua, bahwa letak geografi Indonesia adalah letak yang di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra apa, Sinta Dani? Pasifik. Nah, letak geografi Indonesia ini tersebut mengakibatkan Indonesia adalah sebagai negara maritim yang berada di posisi sangat strategis. Berbagai keuntungan yang diperoleh dari letak geografis ini, yaitu diantaranya keuntungan itu kita bisa mempunyai banyak kekayaan sumber daya alam, perikanan, barang tambang, strategis untuk menjadi perdagangan dan sehingga letak geografi Indonesia ini memang sangat strategis untuk kita dalam kegiatan ekonomi ya, bisa jadi pertanian, perikanan, kebunan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Saya, Kak. Ya, silakan Sinta Dani. Di daerah kita paling strategis melakukan pekerjaan ekonomi. Pekerjaan apa, Kak? Oke, kita kan tinggal di daerah Luhut Timur, jadi pekerjaan yang paling strategis di daerah kita yaitu menjadi petani ya. Petani, bisa juga menjadi nelayan, tapi tidak terlalu juga. Yang paling banyak itu petani dan perkebunan ya.
bisa perkebunan kelapa sawit, pertanian, perkebunan jagung. Demikian pertemuan kita hari ini ya. Masih ada yang mau bertanya atau mengeluarkan pendapatnya? Tidak ada, cukup ya. Kita bertemu minggu depan. Silahkan dipimpin doa penutupnya. Siapa gantian ya sekarang, Sinta Dani. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan dirapikan bukunya ya, kita pulang. Oke, selamat siang adik-adik. Siang, Kak.